wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Widya Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai overthinking di masa pandemi. Berpikir sebelum melakukan sesuatu merupakan hal yang sangat wajar. Namun, jika kamu terus memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan mengorbankan banyak waktu, kemungkinan besar kamu sedang overthinking. Hal ini tentu tidak boleh dianggap menjadi masalah yang sepele, karena dapat berdampak bagi kesehatan mental dan fisikmu. Overthinking adalah suatu istilah untuk perilaku dengan memikirkan segala sesuatu secara berlebihan dan terus-menerus. Hal ini dapat dipicu oleh adanya kekhawatiran yang berlebihan akan suatu masalah. Mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, hingga trauma di masa lalu yang membuat kamu tidak bisa berhenti untuk memikirkannya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri orang yang sedang overthinking. Di antaranya adalah lebih banyak berpikir daripada bertindak, banyak bertanya tetapi hanya mengajukan pertanyaan yang sama, kemudian terlalu memikirkan pendapat orang lain, serta kerap merasa cemas dan takut yang sangat berlebihan. Nah, di sini aku bakal lanjut bahas tentang macam-macamnya overthinking sama penyebabnya itu apa aja. Nah, jadi sebenarnya sikap overthinking ini normal saja dan wajar. Tapi ketika sesuatu itu dibawa berlebihan, akan berdampak buruk nih kepada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, contohnya overthinking yang mungkin kita tanpa sadari terjadi dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalnya ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kita merasa bahwasannya seseorang ini nggak nyaman dengan perkataan kita ataupun sikap kita. Jadi kita pernah berpikiran, tadi aku salah ngomong nggak ya, tadi aku salah sikap nggak ya, sehingga buat dia risih kayak gitu. Dan kemudian overthinking yang lain, misalnya dari segi pekerjaan, apakah pekerjaanku ini udah maksimal belum ya, dan contoh-contoh lainnya yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya di sini yang paling penting itu kita boleh aja punya pikiran overthinking ini, tapi kita harus batasi nih. Karena apa? Energi yang udah kita keluarkan yang harusnya bisa kita kerjakan nih, bisa kita ganti dengan kegiatan positif lainnya, misalnya dengan mengerjakan hobi dan lain-lain, malah kebuang sia-sia cuma karena overthinking ini. Dan dampak buruknya itu bakal ke diri kita sendiri nih. Jadi sebenarnya orang lain nggak bakal dapat efeknya, tapi kita sendiri nih. Makanya itu kita harus menghindari yang namanya overthinking, karena dampaknya itu akan menurunkan produktivitas diri kita sendiri. Penyebabnya overthinking itu apa aja ya? Nah, pemikiran ini itu bisa muncul dari kita sendiri, kemudian dari suatu keputusan yang telah dibuat oleh diri kita sendiri ataupun dari orang lain yang nampaknya kepada kita. Kemudian kita merefleksikan sesuatu di masa depan dengan ekspektasi yang sangat besar, kemudian kejadian-kejadian di masa lalu yang belum kita bisa lupain, dan kejadian traumatis seperti itu. Dari penyebab yang udah disebutin tadi, kita bisa nih nyari tahu biasanya ini kita punya kebiasaan overthinking itu pemikiran tentang apa ya, entah kejadian di masa lalu atau kita sering memikirkan masa depan yang belum terjadi. Jadi ketika kita udah tahu penyebabnya itu seperti apa, kita bisa mencari tahu solusinya dan menghindari pikiran-pikiran seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai apa sih hubungan overthinking dan pandemi COVID-19 ini. Yang pasti berhubungan ya, pemberitaan mengenai kasus positif yang terus bertambah, semakin banyaknya pasien yang meninggal, membuat kita cemas sehingga pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan di kepala kita. Menurut psikolog Ihsan Bella Persada,
Cemas dan panik merupakan respon yang wajar ketika seseorang mengalami peristiwa besar seperti pandemi COVID-19 ini. Tapi, cemas yang berlebihan justru tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, kalau kita cemas, otak kita itu akan penuh dengan pikiran-pikiran negatif yang akan membuat kita kesulitan untuk berpikir jernih. Sebelumnya, kita perlu membedakan antara pemikir dan overthinking. Orang yang memiliki sifat pemikir cenderung memikirkan hal-hal yang memang perlu dipikirkan. Sedangkan overthinking biasanya suka menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan hal-hal yang sepele atau yang belum tentu bermanfaat. Nah, berikut ini ada beberapa tips untuk mengurangi kebiasaan overthinking sekaligus menjawab pertanyaan dari @tiaralintang_s_. Bagaimana caranya agar tidak overthinking lagi? Nah, yang pertama yaitu kita harus menyadari diri bahwa diri kita ini memiliki kebiasaan overthinking. Kemudian kita mencoba untuk menenangkan pikiran kita. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari sumber masalah yang selama ini bersarang di kepala kita. Yang kedua, kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Cara ini bisa membantu mengalihkan pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Kita bisa melakukan sesuatu yang belum pernah atau jarang kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu mencoba untuk berpikiran terbuka. Tentu ini bisa membantu mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita bisa mencoba untuk melihat masalah dari sudut pandang lain dengan membuang pikiran-pikiran negatif dan mencoba untuk selalu berpikir positif. Yang keempat yaitu rasa takut bisa menghambat keberhasilan seseorang. Kita tidak akan bisa melangkah jika memikirkan hal-hal yang membuat takut untuk mengambil langkah. Yang kelima, jika overthinking datang, saat kamu akan mengambil keputusan, coba untuk membuat list apa saja ya hal-hal yang kamu takutkan. Setelah itu kamu buat rencana untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut. Rencana cadangan bisa membantu mengatasi ketakutan akan hal-hal yang belum pasti. Yang keenam yaitu menentukan batas dalam mengambil keputusan akan membantu kita untuk memiliki waktu kapan harus memikirkan masalah tersebut dan kapan harus berhenti memikirkannya. Kebiasaan overthinking tidak akan berhenti begitu saja. Tapi overthinking bisa kita kontrol dengan beberapa cara yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan kita akan melihat semua hal menjadi lebih baik. Kita harus selalu berpikir positif dan jangan terus-terusan untuk berprasangka buruk padahal belum tentu itu akan terjadi. Cukup sekian penjelasan dari kami semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel KPKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.